Ya, pendengar, kalau kita berbicara mengenai pekerja adalah aset yang berharga dalam pembangunan perekonomian bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi pekerja agar sehat, selamat, produktif, terhindar dari kecelakaan dan risiko penyakit akibat kerja. Pembahasan yang menarik ini mengangkat tema pentingnya kesehatan kerja di Bupati Menyapa 25 Juli 2024 bersama saya Andita Rizkia. Mendengar, untuk hari ini sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama, narasumber kita yaitu adalah Direktur RSUD Sleman ataupun Wakil Direktur, maksud kami Wakil Direktur RSUD Sleman, Dr. Kolis Mustalimah MPH. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Andita. Selamat sore dokter Kolis, begitu kami sapa akrab? Iya betul, Dokter Holis aja biar lebih. Kabar baik ya dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak Andita juga sehat ya? Alhamdulillah. Selain Dokter Kolis, hadir bersama kami Ketua Tim Kerja Penjaminan Ibu Endriana Kuswandari SKM. Selamat sore Ibu Endriana. Selamat sore Mbak Andita. Iya, Ibu kita sapa akrabnya Ibu Ana, Ibu Endri atau Endri. Ibu Endri. Baik, Ibu Endri dan juga Dokter Kolis ini sudah bersiap untuk membahas bersama. Nah, kami juga informasikan untuk pendengar bisa bergabung melalui line telepon kami di 0274540333 ataupun di 0895 01441066 untuk bertanya langsung bersama dengan Dokter Kolis dan juga Ibu Endri mengenai pentingnya kesehatan kerja. Nah, sebelumnya ini saya ke Ibu Endri terlebih dahulu. Kalau tadi disampaikan bagaimana pentingnya kesehatan kerja dengan ada klinik kesehatan kerja. Nah, ini seperti apa Bu Endri? Oke, ke Dokter Kolis. Oke, Mbak Andita. Jadi kesehatan kerja ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian bersama karena kesehatan kerja ini adalah diperuntukkan untuk pekerja, dari pekerja berangkat sampai pekerja pulang ke rumah lagi. Itu harus ada perhatian supaya tidak terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Dua hal ini yang harus menjadi perhatian bersama agar pekerja itu selalu sehat, selalu fit dan bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga produktivitas pun juga meningkat. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Dokter Kolis. Jadi dokter menyampaikan bahwa ketika klinik kesehatan kerja ini adalah klinik untuk menjamin para pekerja tersebut untuk mendapatkan kesehatan, begitu? Ya, jadi klinik kesehatan kerja ini diperuntukkan untuk pekerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat pekerjaannya. Jadi ada dua, yaitu penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Oke, baik. Berarti memang ketika ada penyakit ketika bekerja dan juga ketika mengalami kecelakaan kerja. Dokter boleh dijelaskan lebih rinci lagi kalau misalnya tadi yang penyakit itu yang seperti apa ini dokter? Oke, jadi penyakit akibat kerja atau PAK itu adalah penyakit yang disebabkan karena dia bekerja atau tempat bekerjanya menyebabkan dia bekerja, menyebabkan dia sakit. Contohnya seperti ini, Mbak. Misalnya seorang driver supir truk yang membawa beban berat gitu ya, sehingga tangannya jadi sering kesemutan seperti itu. Nah, itu bisa dampak dari pekerjaannya. Jadi segala sesuatu pekerjaannya yang menyebabkan dia terganggu kesehatannya, itulah yang disebut dengan penyakit akibat kerja. Bisa juga misalnya pekerja yang bekerja di tempat yang bising, suaranya ada terus-menerus sehingga dia terganggu pendengarannya. Nah, terganggu pendengarannya ini juga merupakan bagian dari penyakit akibat kerja. Dan yang barangkali sering juga terjadi itu adalah pekerja yang bekerjanya itu harus mungkin angkat-angkat, dorong-dorong. Kalau kami misalnya di rumah sakit ini ya Mbak Andita itu mungkin perawat atau yang lain yang harus mendorong tempat tidur dan sebagainya sehingga punggungnya sakit, bahasa Jawanya mungkin boyoen. Nah seperti itu pun juga bisa masuk dalam kategori penyakit akibat kerja. Jadi penyakit yang muncul akibat pekerjaannya.
atau lingkungan dalam pekerjaannya. Itu yang disebut dengan penyakit akibat kerja. Baik, kemudian kalau untuk yang satu lagi adalah kecelakaan Kerja, kecelakaan kerja. Nah, kalau kecelakaan kerja ini sesuatu insiden gitu ya. Jadi entah itu sebetulnya bisa juga kecelakaan lalu lintas di jalan dia mau berangkat bekerja, kemudian dia jatuh, kemudian atau di tempat bekerjanya dia kemudian juga jatuh atau kecepit pintu atau mungkin kebentur apa, atau bahkan yang sering itu kalau pekerja-pekerja yang ada mesinnya Mbak, ada mesin, entah itu mesin gerinda, entah mesin apa, nah itu kemudian ada masuk ke dalam mesin, kemudian ada kecelakaan seperti itu, itulah yang disebut dengan kecelakaan kerja. Jadi segala sesuatu insiden atau gangguan kesehatan yang terjadi dari sejak pekerja berangkat sampai dia pulang ke rumah lagi, itu yang disebut dengan kecelakaan kerja. Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi sudah dijelaskan secara rinci apa yang membedakan, yaitu penyakit ketika bekerja atau akibat ketika bekerja, kemudian dengan kecelakaan. Nah dokter, kemudian kalau untuk di klinik kesehatan kerjanya, apakah kemudian di RSUD Sleman ini ada dipisahkan begitu, atau memang sama saja hanya ketika dibawakan nanti BPJS tenaga kerjanya itu menyampaikan bahwa oh ini berarti memang yang dilayani di klinik kesehatan kerja, atau seperti apa dokter? Ya betul Mbak. Jadi kalau ada indikasi ada indikasi bahwasanya dua hal tadi, karena penyakit akibat kerja atau karena kecelakaan kerja, itu jadi bisa langsung ke klinik khusus yang kesehatan kerja ini. Jadi di sana nanti akan diasesmen, terutama adalah yang penyakit akibat kerja Mbak. Karena penyakit akibat kerja ini harus ada semacam asesmen. Betul tidak dia itu boyoknya karena memang sering-sering dorong tempat tidur? Betul tidak gangguan pendengaran tadi itu memang karena tempat bekerjanya adalah tempat yang bising dan sebagainya. Jadi harus ada asesmen yang lebih mendalam untuk menegakkan bahwasanya betul ini memang penyakitnya diakibatkan karena pekerjaannya. Nah inilah yang akan harapannya nanti mengakses untuk klinik kesehatan kerja di RSUD Sleman. Seperti itu Mbak. Kalau tadi sudah harus disampaikan, kemudian di asesmen terlebih dahulu atau diteliti terlebih dahulu, kemudian ditegakkan gitu dokter Kolis. Betul. Artinya betul ini diakibatkan dengan kerjaan, kemudian nanti di cover oleh BPJS tenaga kerjaan begitu. Betul, betul sekali. Ya. Tapi kemudian nanti saya akan tanya nih kepada Bu Endri nih ya. Ya. Tapi kalau misalnya tadi ditegakkan, tetapi oh ternyata enggak, ini boyoannya bukan karena mendorong, tapi dulu pernah jatuh misalnya nih dokter Kolis, nih ini seperti apa? Tapi kemudian memang betul akhirnya diperparah karena setiap hari harus mendorong. Ya, ini ya Mbak, itulah pentingnya adanya penegakan diagnosa. Jadi dalam penegakan diagnosa itu dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan investigasi itu dari BPJS Tenaga Kerja mensyaratkan ada 7 langkah untuk menegakkan diagnosa tersebut. Jadi nanti apabila dari dokter pemeriksa, dokter Vaskes itu mengeluarkan surat bahwa pasien tersebut terindikasi penyakit akibat kerja, maka surat tersebut akan dibawa oleh perusahaan untuk membuat laporan ke BPJS Tenaga Kerja. Nah, nanti di BPJS Tenaga Kerja itu tidak langsung dikeluarkan surat jaminan, tetapi akan dilakukan verifikasi ulang. Apabila disetujui oleh BPJS Tenaga Kerja bahwa pasien tersebut adalah benar tegak diagnosa penyakit akibat kerja, maka akan dikeluarkanlah surat jaminan perawatan bagi pasien. Tetapi apabila tidak disetujui sebagai penyakit akibat kerja, maka akan dikeluarkan surat penolakan jaminan. Demikian Mbak. Oke, nah Bu Endri, ini untuk memperjelas ini ada BPJS Kesehatan dengan ketenaga kerjaan. Nah kalau untuk para pekerja, apakah harus memiliki yang ketenaga kerjaan atau BPJS Kesehatan saja sudah cukup, atau memang harus keduanya Ibu? Keduanya Mbak, karena indikasinya memang keperuntukannya, kemanfaatannya memang beda aja. Untuk BPJS Kesehatan itu memang penyakit bukan akibat pekerjaan, sedangkan untuk
BPJS Ketenagakerjaan adalah pemanfaatannya untuk penyakit atau kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Oke, baik. Nah, kemudian ini cara untuk mendapatkannya, Bu, atau siapa saja sih yang bisa mendapatkan perlindungan untuk BPJS Ketenagakerjaan? Ya, baik. Jadi yang bisa mendapatkan kemanfaatan dari perlindungan BPJS Ketenagakerjaan adalah semua peserta BPJS Tenaga Kerja, dan tentunya dengan kepesertaan yang aktif. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi tadi adalah para peserta yang aktif, Ibu. Aktif dalam arti rutin membayar iuran. Apabila tidak membayar iuran, maka kepesertaan akan terhenti dan peserta tidak bisa menikmati manfaat yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Baik, nah kemudian itu kalau bisa dikatakan dia berhenti, apakah dalam 1 bulan dia tidak bisa membayar atau memang ada informasi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai 6 bulan ini, Ibu Endri? Jadi untuk kepesertaan BPJS Tenaga Kerja kan dibayarkan minimal 3 bulan sekali langsung. Ada tahapnya, tidak per bulan pembayarannya, tapi 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Dan dibayarkan, pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah batasan waktu itu. Misalnya 3 bulan, ya berarti tanggal 15 bulan berikutnya setelah 3 bulan tersebut. Oke, baik. Jadi tadi setiap tanggal 15 di 3 bulan setelahnya begitu. Betul. Kemudian dibayarkan. Nah, boleh diinformasikan Ibu lebih jelasnya lagi kalau untuk BPJS Kesehatan itu masih menggunakan Vaskes, maksudnya adalah yang pertama 2 kelas ya. Tapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan seperti apa, Bu? Nah, ini salah satu kemanfaatan dari BPJS Tenaga Kerja, bahwa peserta apabila mengalami rawat inap, dia berhak untuk rawat inap di kelas 1 rumah sakit pemerintah. Begitu. Kemudian kalau untuk yang mendaftarkannya memang harus dari perusahaan tersebut atau secara mandiri mendaftarkannya? Nah, ini keduanya bisa, Mbak, tergantung dia masuk di kriteria mana. Jadi kepesertaan itu ada yang pekerja penerima upah, ada yang pekerja bukan penerima upah, ada yang pekerja konstruksi, itu ada bangunan. Nah, untuk yang pekerja yang dia penerima upah dan konstruksi itu biasanya didaftarkan oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk yang bukan penerima upah, dia artinya mandiri, itu bisa didaftarkan secara personal. Oke, baik. Jadi ada 2 caranya tadi ya Bu Endri dan juga Dokter Kolis, adalah ketika mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, jika dia memang adalah buruh lepas mungkin seperti atau pekerja lepas ya, Ibu, itu berarti dia bisa mendaftarkan secara mandiri. Tetapi kalau dia memang mengikut induk begitu, dia didaftarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian kalau di BPJS Ketenagakerjaan apakah bisa digunakan di klinik kesehatan kerja ini? Sangat bisa sekali, Mbak. Harapannya malah pasien yang periksa di klinik kesehatan kerja ini sudah memiliki BPJS Tenaga Kerja. Tetapi ada syaratnya, ada ketentuan bahwa pasien tersebut sudah memiliki jaminan perawatan dari BPJS Tenaga Kerja. Jadi pasien tidak bisa kalau langsung ke klinik kesehatan kerja hanya membawa kartu BPJS Tenaga Kerja saja. Oh, jadi tadi harus ada penjaminnya begitu? Ya, harus ada surat jaminan dari BPJS Tenaga Kerja. Oh, ya. Baik. Jadi kalau misalnya ini ada mau memeriksakan, prosesnya seperti apa itu, Bu? Nah, untuk pasien kecelakaan kerja, biasanya pasien kecelakaan kerja itu kan mengalami emergensi, biasanya emergensi lewat IGD, itu biasanya mengalami rawat inap. Rawat inap mondok. Nah, selama rawat inap atau mondok itulah proses penerbitan surat jaminan dari BPJS Tenaga Kerja. Nah, jadi nanti pasien pulang itu dia masih punya surat jaminan BPJS Tenaga Kerja. Nah, surat jaminan tersebut bisa digunakan saat pasien kontrol di klinik kesehatan kerja. Baik. Jadi harus ada dibuat dulu penjaminnya, baru kemudian bisa digunakan. Kalau penjaminnya tidak keluar, berarti tidak bisa digunakan begitu ya? Tidak bisa.
Oke, wah ini makin menarik ini, ternyata banyak sekali yang bisa dibedah dengan BPJS Ketenagakerjaan dan juga dengan pelayanan kesehatan dari klinik kesehatan kerja. Kita ke dokter Kolis. Dokter, berarti kalau untuk berkunjung atau berobat, ini berarti siapa saja bolehkah di klinik kesehatan kerja atau memang klinik kesehatan kerja ini menjadi satu bagian di RSUD Sleman? Sebetulnya prinsipnya boleh siapa saja asalkan dia sebagai pekerja, Mbak. Bekerja dan tadi jadi lebih kepada dua penyakit tadi, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Dua itu yang kemudian membatasi siapa yang akan datang ke klinik kesehatan kerja. Dan harapannya sebetulnya juga bisa pasien itu mandiri tanpa penjaminan. Tetapi pada saat pasien mandiri tanpa penjaminan, biasanya kasus-kasus seperti ini cukup panjang, Mbak, untuk pengobatannya, untuk penyembuhannya. Sehingga harapannya bisa menggunakan penjaminan, dan penjaminan terkait dengan masalah kesehatan kerja ini adalah memang dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Kemudian kalau untuk berbicara mengenai pelayanan Ibu dan juga fasilitasnya yang dimiliki oleh klinik kesehatan kerja ini seperti apa? Ya, kami baru saja launching ya, Mbak. Kami diresmikan oleh Bupati Sleman pada tanggal 18 Juli kemarin. Klinik kesehatan kerja di tempat kami ada di lantai 1 dan berdekatan dengan klinik-klinik yang lain, dan di sini memang sudah ada jadwal dokternya, tapi memang belum semua spesialis bisa terjadwal di sana. Kemudian juga kalau fasilitas penunjang, saya kira semua fasilitas penunjang yang ada di rumah sakit bisa digunakan. Kami punya MRI, kami punya CT scan, kami punya ronsen, USG dan lain-lain, itu otomatis nanti akan bisa dimanfaatkan, bisa digunakan fasilitasnya untuk pekerja-pekerja yang mengalami masalah kesehatan kerja. Wah, menarik sekali ini ya. Nah, kemudian untuk indikator, kita ke Ibu Endri. Tadi menyampaikan ada 7 indikator nih, Mbak, dalam BPJS Ketenagakerjaan, begitu ya, sebelum masuk ke berikutnya. Nah, ini boleh di-share singkat 7 indikatornya itu apa saja? Bukan 7 indikator ya, Mbak. Oh, bagaimana? 7 langkah untuk 7 penegakan langkah. diagnosa. Ya, jadi 7 langkahnya ya. Maafkan, jadi memang 7 langkahnya. Nah, ini seperti apa ini? Jadi yang pertama dilakukan ini sebenarnya kewenangan klinis ya, Mbak. Cuma untuk langkah-langkahnya aja. Jadi langkah-langkahnya tidak bisa dijabarkan begitu? Jadi yang pertama adalah menentukan diagnosa klinis pasien. Kemudian yang kedua adalah menentukan pajanan yang dialami individu tersebut dalam pekerjaan. Kemudian menentukan apakah ada hubungan pajanan dengan penyakit. Kemudian menentukan apakah pajanan tersebut yang dialami itu cukup besar. Kemudian menentukan apakah data faktor-faktor individu yang berperan. Faktor individu yang berperan dari si pasien tersebut, apa faktor individunya. Kemudian menentukan apakah ada faktor lain di luar pekerjaan. Kemudian endingnya adalah kesimpulan apakah pasien tersebut tegak sebagai penyakit akibat kerja atau tidak. Oke, baik. Berarti tadi adalah yang harus 7 langkahnya begitu ya. Ibu Endri dan juga Dokter Kolis ini sudah bergabung di 089501441066. Kita jawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Selamat sore Mbak Andita, Bu Endri, Dokter Kolis. Saya ingin bertanya kepada Dokter Kolis tentang PAK. Apakah ini juga termasuk kepada mereka yang bekerja di laboratorium? Terima kasih dari Nini Tewu. Ini ya Ibu Nini Tewu. Matur nuwun Bu Nini Tewu. Silakan Dokter Kolis. Ya, jadi apapun yang menyebabkan dia sakit dan sakitnya itu adalah karena dia bekerja, entah itu pajanannya berupa mikrobiologi, berupa zat kimia, atau berupa fisik, atau berupa apapun, itu bisa masuk dalam kategori penyakit akibat kerja. Tetapi memang harus ada proses pembuktian yang tadi disampaikan oleh Mbak Endri, ada 7 langkahnya. Nah, memang yang terkait dengan laboratorium ini, kalau misalnya dia pajanannya apa, ditentukan terlebih dahulu, Mbak Andita. Apakah pajanannya itu berupa mikrobiologi atau zat kimia? Nah, apakah kemudian
penyakitnya juga berhubungan dengan hal tersebut. Tetapi kalau misalnya sakitnya misalnya sakitnya flu gitu ya, tetapi di situ dia tidak memeriksa terkait dengan virus flu dan sebagainya, berarti itu tidak termasuk dalam kategori PAK tadi. Jadi harus pajanannya adalah pekerjaannya dan berhubungan dengan hal tersebut, gitu Mbak. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Udin ini di Sleman menyampaikan, kalau misalnya kami bukan dari Sleman tetapi kami terjadi kecelakaan di daerah Sleman kemudian ke RSUD Sleman untuk ke klinik kesehatan kerja, apakah bisa? Monggo silahkan. Sangat bisa Mbak. Nggih, dimanapun perusahaan itu bekerja, kami tetap melayani. BPJS Tenaga Kerja tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Yang penting nanti persyaratan kelengkapan dokumen dari perusahaan tersebut harus lengkap. Nggih. Dan perusahaan tersebut mestinya sudah mendaftarkan pasien tersebut sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Baik, jadi tadi disampaikan nih untuk Bapak Udin, kalau memang bisa, jadi tidak harus yang kota atau dari mana dan lain sebagainya begitu ya. Barangkali mungkin dalam perjalanan dinas atau apa itu bisa dilayani asal ada konfirmasi kemudian berarti ya Mbak Hendri, Ibu Hendri maaf, Ibu Hendri ketika menyampaikan itu berarti dikonfirmasi betulkah ini ada pengecekan lebih detail begitu, kemudian oh ya ini bisa atau ini tidak bisa, begitu ya? Betul sekali. Nanti kita sampaikan saat membahas alur dan persyaratan. Baik, nanti akan ada pembahasan alurnya ini seperti apa. Baiklah, Dokter Kolis, kemudian Ibu Hendri, kita tahan dulu. Kita akan menahan terlebih dahulu mengenai pembahasan kita pentingnya kesehatan kerja. Nanti kita akan kembali lagi pendengar untuk membahas pentingnya kesehatan kerja bersama dengan Dr. Kolis dan juga Ibu Hendri ini ya. Kita masih buka di 0895 0144 1066 atau di 0745403333. Kita jeda sejenak Dr. Kolis dan juga Ibu Hendri. Kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dan nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami untuk mendengarkan program Bupati Menyapa. Jika ku mendengar bahwa ini kau tak lagi dalam benakku timbul yang sedang ada dia di hatimu benar. Kau ini sangat bagiku untuk singgah di hatimu. Namun siapkah kau tuh jatuh cinta? Si bibir ini terkata bukan berarti ku tak merasa antara kita melewatkan bulan. Tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Oh, sinta kau berkata di hatiku ada, dan ini saat yang tepat ku tinggal di hatiku. Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Oh, ini tak berkata bukan berarti tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Tak mungkin melewatkan hanya pada diriku.
Sinten Bu dari Singapura Bu? Oh. Ini Sarah Bu. Dokter Eni Sarah. Oh, bukan bapaknya. Ini nggak tahu siapanya, cuman katanya Mbak Susi itu dia dosen. Anak-anaknya juga kerja di. Jadi dokter Dedi itu tadi membuka kliniknya itu di Bangsal. Kalau di Bangsal kan belum terakumulasi sama donasi, makanya beliau lihatnya cuma 10 juta billingnya, padahal setelah di penjaminan kan sudah ada tambahan dari farmasi kan jadi 17. Belum di, ya kalau Bangsal mungkin kan belum ini yang narik semuanya kan di kasa atau Mbak. Nah kalau menabung kan tarikan semua. Oh mungkin ya bisa lihat ya. Apa Bu? Teruskan melalui Radio Star FM, Sonora FM, Sasando FM, Unisi FM, Trijaya FM, MK FM, dan Fox Radio. Kita sudah bagus, sudah rapi, sudah semua. Terima kasih pendengar, kita kembali lagi di program Bupati Menyapa bersama dengan Dr. Kolis dan dengan Ibu Endri, membahas mengenai pentingnya kesehatan kerja di hari ini Kamis 25 Juli 2024. Kami masih membuka untuk bergabung di 0895 01441 066 dan juga di telepon kami di 0274540 333. Ada yang bertanya ini Dr. Kolis dan juga Ibu Endri bertanya mengenai, sebentar saya bacakan dahulu. Terima kasih, ada Pak Untung ini. Selamat sore narasumber. Untuk BPJS Kesehatan, seandainya karyawan tidak pernah berobat, apakah jatah untuk berobat bisa diambil? Seperti menabung karena setiap terima upah kerja itu dipotong untuk kesehatan. Matur nuwun Pak Untung di Samigalo. Monggo ini ya. Nggih, terima kasih pertanyaannya Pak Untung, Sugeng Sonten, semoga selalu sehat ya. Amin. Jadi BPJS ini adalah jaminan sosial yang bersifat tolong menolong gitu. Nah, sehingga kalau bukan seperti asuransi ya, asuransi yang mungkin kalau kita mengasuransikan jiwa kita atau apa itu kan nanti kemudian bisa diambil kalau memang sudah selesai masa kerjasamanya gitu nggih. Kalau ini tidak. Jadi walaupun kita sehat, dana tidak bisa diambil dan itu ya akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang membutuhkan karena memang sifatnya jaminan sosial dan saling tolong menolong. Seperti itu, Mbak. Baik, sehingga tadi bisa dijelaskan Pak Untung bahwa tidak bisa untuk diklaim obatnya begitu Dokter Kolis karena memang sifat dari BPJS adalah tolong menolong. Kemudian terima kasih ada Pak Cahya ini yang bergabung bertanya, kalau untuk diklaim BPJS kesehatannya ini tenaga kerjanya itu bagaimana ya? Apakah ada pemeriksaan terlebih dahulu atau tidak? Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Oh, ini untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, Mbak? Sepertinya begitu. Ya. Untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, persyaratannya fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK. Kemudian kalau misalnya itu adalah badan usaha, maka harus ada izin usaha. Kalau itu tidak, cukup dengan fotokopi. Untuk yang perseorangan cukup dengan fotokopi KTP sama fotokopi KK. Kemudian mendaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja, membayar iuran, nanti bisa diaktifkan setelah terjadi transaksi pembayaran iuran. Jadi memang seperti tadi fotokopi KTP, fotokopi KK. Yang utama untuk perseorangan seperti itu. Kalau yang untuk badan usaha nanti melampirkan izin badan usaha. Baik, jadi memang ada dua tadi ya, kembali lagi nih Pak
Cahya bahwa ada dua tadi, bisa mandiri dan juga bisa perseorangan. Bu Endri, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini memang apakah yang melindungi saja untuk kecelakaan tadi seperti yang disampaikan, kecelakaan dan juga penyakit, atau memang ada BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan hari tua itu, Bu? Untuk kemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan memang ada beberapa ya, Mbak. Ya, ada banyak. Saya ngepek dulu. Enggak apa-apa. Sembari supaya melengkapi begitu ya, Bu. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ini diperuntukkan terutama untuk peserta dengan pekerja penerima upah. Sedangkan untuk yang peserta dengan bukan penerima upah atau yang mandiri, bisa hanya mengikuti dua saja, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oh, jadi memang ketika kita mendaftarkan itu sudah ada pilihannya, bukan yang otomatis sudah dapat semuanya gitu, bukan ya Bu Endria? Jadi ada pilihan tadi yang penerima upah itu wajib, 4 itu ada wajib, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Kemudian untuk yang mandiri itu bisa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian saja, dan boleh untuk misalnya mau mengikuti jaminan pensiun diperbolehkan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa menghubungi BPJS Tenaga Kerja langsung Mbak untuk tepatnya. Ya. Terima kasih. Menambahkan sedikit Mbak Andita, dan itu yang menentukan berapa besar biayanya atau iurannya per bulan. Jadi tentu saja kalau 2 yang diikuti dengan 4 yang diikuti akan berbeda. Kalau yang tadi kan ada 4 ya. Yang pertama tadi jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah jaminan kematian, yang ketiga adalah pensiun, dan yang keempat jaminan hari tua ya. Nah itu biasanya memang yang 2, terutama untuk yang pekerja non formal atau yang mandiri tadi, itu memang hanya 2 yang kecelakaan kerja dan kematian, 2 itu Mbak. Dan itu memang iurannya tidak terlalu besar, kalau tidak salah 16.500 ya Mbak ya, 16.800 per bulan. Jadi memang sangat ringan, tetapi di covernya hanya 2 hal tadi itu. Nah kalau memang mau menambah untuk yang jaminan hari tua dan pensiun, itu berarti nanti akan ada perhitungannya lagi Mbak, berapa besarnya untuk iuran per bulannya. Begitu Mbak Andita. Baik, terima kasih. Semakin dilengkapi. Nah, kemudian ke Dokter Kolis, kita kembali lagi untuk masuk pembahasan mengenai pemeriksaan ini, pemeriksaan kesehatan ketika di RSUD Sleman, khususnya untuk klinik kesehatan kerja. Apakah memang pemeriksaan ini ada sebelum kerja, berkala dan juga khusus, atau seperti apa, Dokter Kolis? Oke. Kalau ini terkait dengan pemeriksaan sebelum bekerja, berkala dan khusus, ini adalah bagi pekerja Mbak, entah dimanapun dia bekerja, dan terutama adalah pekerja-pekerja formal, karena ini menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja. Nah, jadi sebelum bekerja itu mestinya dilakukan, pekerja melakukan pemeriksaan prakerja berupa screening, screening kesehatan, bisa utamanya kalau yang cukup cukup harus menjadi salah satu dasar adalah screening dari apakah dia terpapar zat terlarang atau tidak. Jadi seperti tes narkoba seperti itu. Kemudian juga bisa diperiksa darah rutin, kemudian screening kesehatan mental, kemudian screening penyakit tidak menular, penyakit menular. Seperti itu Mbak, kurang lebih kalau untuk prakerja. Jadi untuk memastikan apakah dia sebelum bekerja itu kondisinya benar-benar sehat atau tidak, ataukah ada indikasi-indikasi ke penyakit sehingga harus diupayakan untuk pencegahannya. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian kalau untuk alur pemeriksaan kesehatannya ini, jika akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di klinik ini seperti apa, Dokter? Ya, Mbak Indri, monggo. Untuk alur pemeriksaan pasien dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai kondisi pasien, Mbak. Jika pasien itu dalam kondisi emergensi, maka pasien masuk melalui IGD. Nah, nanti pasien di IGD dilakukan penanganan oleh petugas medis, kemudian dari bagian administrasi juga melakukan verifikasi kronologi kejadian. Apabila dari hasil verifikasi masuk kriteria bahwa pasien tersebut
kriteria untuk bisa dijamin oleh BPJS Tenagakerja, maka selanjutnya petugas rumah sakit akan melakukan verifikasi kepesertaan BPJS Tenagakerja melalui web BPJS Tenagakerja. Nah, pada saat melakukan verifikasi tersebut bisa jadi tidak ditemukan nama peserta tersebut, atau bisa jadi ada tetapi ada peringatan atau notifikasi. Untuk itu, jika terjadi hal yang seperti ini, petugas rumah sakit akan menghubungi PIC BPJS Tenagakerja. Nah, pada saat yang bersamaan juga dari petugas rumah sakit juga menginfokan kepada BPJS Tenagakerja adanya kasus kecelakaan kerja tersebut, dan dari keluarga juga menginfokan ke HRD tempat pasien bekerja. Untuk selanjutnya HRD juga menginformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk terbitnya surat jaminan perawatan dari BPJS Tenagakerja. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan di IGD, nantinya pasien akan terindikasi apakah pasien rawat jalan atau pasien mengalami rawat inap. Kalau pasien rawat inap, nanti dokumen akan diselesaikan oleh HRD bersamaan pada waktu pasien menjalani proses rawat inap, sehingga pada saat pasien dinyatakan sembuh atau diizinkan melanjutkan perawatan di rumah, surat jaminan perawatan dari BPJS Tenagakerjaan sudah terbit dan pasien bisa pulang tanpa harus membayar biaya rumah sakit. Sedangkan jika pasien tersebut di IGD dinyatakan pasien rawat jalan, ini bisa ada dua alternatif, yaitu yang pertama pasien membayar sejumlah biaya perawatan di rumah sakit, kemudian pasien melakukan reimbus langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, atau pasien menitip sejumlah uang di bagian keuangan, bagian kasa rumah sakit, kemudian setelah nanti pasien bisa melengkapi dokumen, nanti keluarga pasien atau pasien menyampaikan dokumen tersebut ke bagian kasa sambil mengambil uang yang telah dititipkan tadi. Baik. Jadi seperti itu nggih untuk persyaratan ataupun alurnya tadi yang disampaikan. Ada lagi Ibu Endri yang mau disampaikan? Ini tadi untuk yang pasien dengan kecelakaan kerja. Nah, jika untuk pasien dengan indikasi penyakit akibat kerja, jika ada karyawan misalnya dengan keluhan yang kemungkinan adalah penyakit akibat kerja, maka akan melaporkan ke perusahaan. Nah, nanti perusahaan akan mengirimkan pasien tersebut ke klinik kesehatan kerja di rumah sakit, di RSUD Sleman dalam hal ini. Kemudian di rumah sakit akan dilakukan investigasi dengan 7 langkah tadi, Mbak. Ya, dengan 7 langkah tadi. Nah, nanti kesimpulannya seperti apa tergantung hasil pemeriksaan. Nah, biaya untuk investigasi tersebut menjadi beban dari perusahaan. Baik, jadi tadi ya setelah dicek alurnya kemudian nanti dibebankan bisa di perusahaan begitu tadi. Untuk investigasi. Tetapi apabila nanti terbukti PAK dan keluar jaminan untuk perawatan PAK tersebut, PAK itu penyakit akibat kerja, nah itu nanti untuk biaya investigasi bisa ditagihkan kembali ke perusahaan. Jika positif PAK, dan biaya perawatan, pengobatan, terapi selanjutnya bisa dengan BPJS Tenagakerja. Apabila tidak terbukti penyakit akibat kerja, bisa dilanjutkan dengan BPJS Kesehatan, tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dimulai dengan melalui FKTP. Untuk BPJS Kesehatan harus melalui FKTP. Nanti berjenjang untuk bisa sampai di RSUD Sleman. Baik, terima kasih Bu Endri. Jadi memang ada langkah-langkah yang harus kita mengerti. Nah, ini fungsinya di Bupati Menyapa ini ya Bu Endri dan juga Dr. Kolis secara detail ini sudah diinformasikan. Betul, Mbak. Bahkan Ya. Bu Endri dan juga Dr. Kolis. Ya. Sampun atau ada yang mau ditambahkan tadi terkait alur? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, kalau gitu kita bacakan kembali nih. Masih ada pertanyaan-pertanyaan ini, Dr. Kolis dan juga Ibu Endri. Selamat sore. Kalau seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja tetapi hanya mempunyai BPJS Kesehatan, apakah bisa digunakan? Ini kebetulan tidak mencantumkan nama, hanya nomornya saja.
XX97 ini. Silahkan. Jadi pada saat pasien mengalami kecelakaan, nah, itu nanti ada yang pertama adalah kita kaji apakah pasien tersebut kecelakaan ganda atau tunggal. Nah, itu nanti berkaitan dengan lapor polisi nggih. Kalau kecelakaan lalu lintas yang pertama adalah lapor polisi. Nanti akan keluar surat lapor polisi yang di sana disebutkan apakah pasien tersebut kecelakaan ganda atau kecelakaan tunggal. Apabila pasien kecelakaan ganda, nanti akan dijamin oleh PT Jasa Raharja. Nggih. Kemudian jika pasien kecelakaan tunggal, nanti akan dijamin oleh BPJS Kesehatan, tetapi harus ada surat penolakan dari PT Jasa Raharja bahwa pasien tersebut tidak dijamin oleh Jasa Raharja. Oke, demikian. Sampai di sini, Mbak, ada pertanyaan? Baik, ini ya. Jadi seperti itu Bapak atau Ibu yang tadi bertanya gitu ya. Kita kembali lagi untuk dari Ani ini menanyakan bahwa jika pekerja ini tidak menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa mendapatkan fasilitas dari klinik kesehatan kerja? Monggo Bu Ani. Kok Bu Ani? Tadi maksudnya Bu Ani yang bertanya, Dokter Kolis. Ya, sebetulnya prinsipnya sangat boleh, Mbak, karena nanti yang akan mengerjakan, kalau misalnya dia ada luka atau ada nyeri atau mungkin harus ada operasi, nanti akan diselesaikan oleh dokter bedah. Kalau ada patah tulang akan diselesaikan oleh dokter ortopedi dan sebagainya. Prinsipnya ini bisa dimanfaatkan walaupun tidak menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, bisa mengakses. Dan memang karena kita berpikirnya karena akan jangka panjang, kemungkinan jangka panjang sehingga biayanya besar, sehingga inilah yang sebaiknya tetap menggunakan penjaminan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan kalau sudah, jadi fungsi dari klinik kesehatan kerja ini lebih kepada memberikan fasilitas yang lebih untuk pekerja lebih nyaman atau lebih eksklusif atau lebih enak gitu ya bagi pekerja, terutama karena penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Seperti itu, Mbak Andita. Baik, terima kasih. Kembali lagi dari Ibu Tiwi atau Kak Tiwi atau Mbak Tiwi ini ya, bertanya, kalau untuk kasus yang bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan apa saja ya? Apakah seperti DB, kemudian tipes dan GERD ini bisa di cover? Kalau tidak, seperti apa ya yang bisa di cover? Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah sepertinya sudah sangat jelas nggih sebenarnya dari awal bahwa kemanfaatan dari jaminan BPJS Tenaga Kerja itu adalah untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan untuk seperti tipes tersebut kan bukan masuk ini ya penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan seperti itu. Baik, berarti kalau untuk yang bisa di cover ini mungkin baru saja bergabung ini, secara singkat boleh disampaikan kembali Bu Hendri? Yang bisa di cover oleh BPJS Tenaga Kerja adalah ada dua macam ya, penyakit kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penyakit kecelakaan kerja sendiri ada dua, yaitu bisa kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan di tempat kerja. Sedangkan penyakit akibat kerja tadi harus melalui penegakan diagnosa akibat kerja oleh dokter. Kalau tadi menambahkan ya Mbak Andita, kalau tadi sakitnya ada sakit tifus, sakit demam, yang lain berarti itu nanti di covernya dengan BPJS Kesehatan. Gitu ya. Sehingga ini supaya tidak bias antara BPJS Kesehatan dengan Ketenagakerjaan, memang baiknya punya dua-duanya gitu ya. Ini ya, betul. Terutama untuk pekerja. Betul, terutama untuk pekerja, sehingga ketika nanti itu tidak di cover, kemudian ada BPJS Kesehatan, itu bisa di cover. Sepertinya pembahasan kita masih banyak ini dokter dan juga Bu Hendri, tapi memang waktu kita sudah terbatas. Untuk menutup sesi Bupati Menyapa kali ini dengan tema pentingnya kesehatan kerja, boleh diberikan kesimpulan dari Dokter Kolis dan juga dari Ibu Hendri. Silakan dari Dokter Kolis terlebih dahulu. Oke, Mbak Andita dan Bapak Ibu sekalian,
pekerja adalah aset yang sangat berharga yang merupakan jadi pendorong perekonomian bangsa seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Andita, sehingga ini harus ada perlindungan terhadap kesehatannya, baik itu dari penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, bahkan juga penyakit menular maupun penyakit tidak menular, ada upaya-upaya preventifnya. Sehingga perlu upaya-upaya agar pekerja itu selalu sehat. Dengan pekerja yang selalu sehat, insya Allah juga akan meningkat produktivitasnya. Baik, terima kasih. Monggo Bu Hendri. Terima kasih. Mungkin kami sampaikan, kami himbau bahwa biaya di rumah sakit itu tidak sedikit, baik akibat penyakit apapun termasuk kecelakaan kerja. Jadi mungkin perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi kesehatan, baik itu ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan. Itu saja Mbak, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Wakil Direktur RSUD Sleman Dr. Kolis Mustalimah MPH. Kemudian juga terima kasih Ketua Tim Kerja Penjamin Ibu Hendriana Kuswan dari SKM. Matur nuwun sangat untuk pembahasan kita sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini juga tentunya bermanfaat untuk pendengar dan juga semakin mengerti mengenai BPJS Kesehatan dan juga pentingnya kesehatan kerja seperti yang disampaikan tadi. Baiknya memang harus memiliki BPJS Kesehatan dan juga ketenagakerjaan, karena memang pekerja ini utamanya adalah hal yang berharga begitu ya, untuk melindungi diri kita dan juga keluarga. Matur nuwun sangat untuk waktunya. Kita ketemu lagi untuk Bupati Menyapa yang berikutnya. Terima kasih. Selamat sore Dr. Kolis dan juga Ibu Hendri. Selamat sore Mbak Anita, dan selamat sore untuk pendengar semuanya. Terima kasih. Untuk pendengar, kita kembali lagi untuk membahas mengenai Bupati Menyapa ini dengan tema pentingnya kesehatan. Besok di pertemuan berikutnya, di siaran yang berikutnya kita akan membahas dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung untuk hari ini. Saya Anita Rizkia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Telah Anda ikuti program Bupati Menyapa, persembahan pemerintah Kabupaten Sleman di 1107 AM dan 106,6 FM Pro 4 RRI Yogyakarta bersama. Recording stopped.